Hai, Shalom. Selamat pagi saudara terkasih di dalam nama Yesus Tuhan. Sungguh besar kasih karunia Tuhan kalau pagi ini kita masih dapat kembali berjumpa. Kita masih dapat bangun, masih dapat merasakan hembusan nafas kita, tarikan nafas kita di dalam tubuh kita. Kita masih bisa mendengarkan kicauan burung yang merdu. Kita masih bisa melihat anak-anak kita sehat, pasangan kita sehat, orang tua kita sehat, dan keluarga besar kita. Mari kita mengucap syukur, saudaraku. Allah Bapakku yang baik, terima kasih ya Tuhan. Pagi ini kami masih bisa bangun Tuhan. Masih bisa kami merasakan tubuh kami yang sehat. Hembusan nafas kami yang panjang. Haleluya Tuhan. Terima kasih Allahku yang baik. Engkau sungguh baik Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allahku Tuhan Yesus. Ya Tuhanku yang dahsyat. Ya Tuhanku yang perkasa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dan tidak henti-henti Tuhan. Hanya ucapan syukur yang dapat kami lakukan Tuhan. Karena atas kebaikan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Ya Tuhanku yang baik, Engkau kekuatan dan Engkau gunung batu kami ya Tuhan. Ya Allahku, Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kami memulai aktivitas hari-hari kami, Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau mendengarkan suara ilahi. Suara ilahi ialah firman-Mu itu sendiri Tuhan. Agar menjadi rema buat hidup kami di sepanjang hari ya Allah Bapa. Karena di saat kami menjalankan hari-hari kami dengan iman kami kepada Engkau Tuhan. Itulah kehidupan kami yang sesungguhnya. Bagaimana kami dapat berjalan lurus karena firman. Terima kasih Allah Bapa. Mari Bapa, kami siap mendengar. Haleluya Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita buka firman Tuhan dalam Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27. Perikopnya dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Haleluya, haleluya Tuhan. Sungguh dahsyat Bapa yang baik. Pengajaran-Mu yang hebat buat hidup kami.
Saudara terkasih, dari ayat ini Tuhan ingin kita mengerti bahwa kita, anak-anaknya, harus bisa tahu dan memilih dasar hidup kita, menentukan dasar hidup kita, Anda dan saya. Coba kita bayangkan, saudaraku, kita berdiri di tepi laut saat ombak menerpa kaki kita. Awan badai menyelubungi langit dan angin menerpa wajah kita. Dan Anda tahu bahwa Anda perlu tempat berteduh, bukan? Dan saat itu kita melihat sebuah gubuk kecil yang didirikan di atas pasir dekat kita. Dan satu lagi yang dibangun kokoh di atas bukit berbatu di kejauhan. Saudaraku, tempat mana yang Anda akan pilih untuk berteduh? Pilihannya itu ada di tangan kita, Anda dan saya tentunya. Saudara terkasih, 2000 tahun yang lalu, bahkan lebih, saat Yesus berjalan di bumi ini, Dia sering bercerita di depan keramaian yang mengerubunginya untuk mendengarkan Dia mengajar. Suatu hari Dia berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mendengar dan mengikuti ajaran-ajaranku adalah seperti seorang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu yang besar. Ketika hujan deras, banjir, dan angin kencang melanda rumah itu akan tetap berdiri kokoh karena dibangun di atas batu yang besar." Saudara terkasih, seperti jalannya Yesus menggunakan contoh kehidupan nyata untuk menjelaskan kebenaran rohani. Saudaraku, setiap orang yang mendengar dan tidak mengikuti ajaran-ajaranku adalah seperti orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Ketika hujan deras, banjir, dan angin kencang melanda rumah itu, rubuhlah rumah itu dan hancur berantakan. Saudaraku, pengajaran Yesus di dalam Matius 7 ayat 26 sampai dengan 27 ini mengajarkan kita bagaimana kita bisa membangun diri kita, rohani kita, sama seperti kita membangun sebuah rumah untuk kediaman kita. Karena layaknya tubuh kita, iman kita adalah pondasi rumah kita, pondasi tubuh kita dan kehidupan kita, saudaraku terkasih. Jadi saudaraku, kita semua membangun hidup kita di atas sesuatu. Setiap keputusan yang kita buat memperkuat apa yang kita yakini sebagai sistem pendukung kita. Jadi saudaraku, saat badai kehidupan datang, apakah dasar tempat kita, tempat Anda membangun kehidupan dapat menopang Anda? Atau justru menyebabkan Anda hancur? Ajaran Yesus tetap dapat diandalkan dan teguh menghadapi pergolakan sosial. Naik turunnya rejim pemerintahan dan perubahan sejarah dari generasi ke generasi, apapun yang telah terjadi, firman Tuhan tetap berdiri teguh, saudara terkasih. Tidak ada yang bisa menghalang dan menandingi kekokohan firman Tuhan. Sebaliknya, saudara terkasih, ajaran dunia cenderung untuk berubah dalam setiap generasi, seperti pasir yang bergerak.
apa yang diberikan oleh budaya saat ini biasanya tidak stabil karena nilainya terus berubah. Dalam hal apapun itu saudara terkasih, saya tidak perlu menggambarkannya. Anda semua pasti tahu bagaimana kehidupan setiap tahunnya berubah. Saudaraku, badai tidak dapat dihindari dan tantangan pasti akan datang. Namun Anda bisa memilih fondasi Anda. Anda bisa memilih menjadikan Yesus sebagai dasar tempat Anda membangun kehidupan. Atau Anda bisa memilih kebiasaan, ide Anda, atau keinginan Anda yang Anda sukai dan ada saat ini. Jadi saudara terkasih, tentukan di atas dasar apa Anda membangun kehidupan Anda. Sudah jelas ya saudara terkasih? Saudaraku, kehidupan yang dibentengi oleh keinginan nafsu dunia, percayalah, semua hanya sesaat. Tidak ada kebahagiaan. Tidak ada. Betapa Tuhan dahsyat dalam kehidupan Anda dan saya. Percayalah. Saudaraku, dari ini semua, pilihan itu ada di tangan Anda. Bagaimana Anda menerapkan firman Tuhan hari ini? Itu semua pilihannya ada di tangan Anda. Tuhan kita begitu baik, bahkan teramat baik. Sebelum kita berpikir pun, Tuhan tahu apa yang akan kita lakukan dan harus kita lakukan. Saudaraku, mari kita refleksikan hidup kita bersama Tuhan dengan banyak pilihan. Kita bisa mendoakan siapapun orang yang kita kenal, bahkan orang yang tidak kita kenal, dalam hidup Anda yang belum mengenal Yesus. Doakan mereka. Saudaraku, mendoakan bukan hanya orang-orang yang kita kenal. Saya lagi senang mendoakan orang-orang yang ada di pasar-pasar, saudara. Ternyata di pasar adalah tempat orang-orang beraktivitas banyak. Ada penjual dan ada pembeli yang begitu banyak. Dan tahukah saudara bahwa di pasar juga adalah tempat transaksi roh-roh jahat di udara yang siap menerkam setiap sukma-sukma manusia. Saya ke pasar hanya paling beli sayur, beberapa biji, hanya beli cabai. Tapi sepanjang jalan saya sudah berdoa. Saya sudah bentengi diri saya dengan doa. Saya berbahasa roh. Saya tumpang tangan mulai dari dasar pasar itu sampai ke ujung. Saya tumpang tangan setiap saya beli di tempat pembeli yang saya kenal ataupun yang saya tidak kenal. Saya terus berbahasa roh karena saya terkadang tidak tahu apa yang harus saya doakan. Saya hanya bisa berbahasa roh dan saya hanya minta Tuhan berkati setiap orang-orang yang di pasar ini. Tuhan, aku tengking di dalam nama-Mu Yesus. Tuhan, setiap roh-roh yang mau menerkam setiap sukma-sukma anak manusia. Dan Anda juga bisa lakukan itu, saudara terkasih, bila Anda adalah orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Sungguh Tuhan kita dahsyat dalam kehidupan kita. Saya tidak mau beruntung sendiri. Saya mau keberuntungan yang saya miliki orang lain bisa rasakan.
terlepas dari mereka dapat menerima Yesus sebagai Tuhan, itu bukan tugas saya. Yang saya tahu, saya mau mentransferkan kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup saya. Sehingga setiap orang yang melihat kita, melihat Kristus di dalam hidup kita. Dimanapun Bapak Ibu Saudara, saat Anda keluar rumah, bentengi hidup Anda dengan roh Tuhan tentunya. Saudaraku, Tuhan Yesus selalu berperang buat kita di muka. Untuk itu Tuhan hanya minta kepada kita untuk andalkan Dia. Setelah itu, setelah Anda mendoakan banyak orang, dikenal ataupun tidak dikenal, refleksikan juga diri Anda dengan memaafkan setiap orang yang menyakiti Anda. Bukan dengan mulut saudaraku, Anda bilang yes saya memaafkan, tapi hatimu masih sakit menyebut namanya, berarti itu belum memaafkan. Bagaimana cara kita memaafkan orang, Bu? Terus perkatakan, Tuhan aku mengampuninya. Kembalikan lagi, Tuhan ampuni aku. Tuhan aku mengasihi dia. Saudaraku, tidak jarang kita memiliki teman ataupun saudara yang membuat hati kita kesal, bukan? Ada saja teman yang egois, yang selalu mau menang sendiri, yang selalu minta dihargai sebagai seorang senior. Ada bukan dia dalam kehidupan Anda? Saudaraku, apa yang saya lakukan saat saya kesel, dalam artian gini, saya juga manusia biasa, ada rasa kesal, tapi di saat itu saya kembalikan, Tuhan ampuni dia. Terus saya perkatakan, afirmasi diri saya, Tuhan saya punya sahabat, sebutkan namanya, bayangkan wajahnya dan katakan, dia orang yang baik, dia orang yang lembut hatinya, dia orang yang bijaksana Tuhan. Perkatakan itu saudaraku, sehingga kita tidak kesal kepada orang tersebut. Begitu juga kepada orang-orang di sekeliling kita. Kalau Anda sebagai orang tua, mungkin Anda kecewa terhadap kelakuan dan perlakuan anak terhadap Anda. Jangan bawa kekesalan itu dalam hati Anda, tapi perkatakan dengan iman, Tuhan, anakku anak yang baik. Tuhan Yesus, anakku dahsyat Tuhan. Anakku sempurna, anakku adalah anak yang takut akan Engkau Tuhan. Atau Anda juga kesal dengan pasangan Anda. Bawa di dalam doa, Tuhan terima kasih atas pasanganku yang baik. Atas pasanganku yang dahsyat, yang luar biasa Tuhan, dia baik sekali. Kalaupun mungkin secara dunia, aduh gak ada baiknya. Tapi terus perkatakan itu saudaraku. Karena perkataan itu adalah doa kepada Tuhan. Dan doa itu Tuhan yang jamah. Saya sudah membuktikan itu saudara terkasih. Atau Anda juga dapat memilih dengan aktif melayani seseorang yang membutuhkan. Tidak lihat siapa orangnya. Lantas bagaimana Ibu pada saat kita sudah membantu orang, tapi orang tersebut ternyata memanfaatkan kita? Tanyakan sama Tuhan. Saudaraku, saya tidak jarang juga banyak orang memanfaatkan kebaikan yang kita berikan. Saya cuma bilang, Tuhan, tunjukkan kepada saya, buka mata hati saya. Kalau orang ini memang tidak berbuat tidak baik, Tuhan, tolong apa yang harus saya lakukan. Dan kalau Anda tidak merasakan sukacita, Anda pergi dari dia. Jangan teruskan, cukup doakan dia. Yes, saudara terkasih, mari kita berdoa.
Tuhan Bapa yang baik, Tuhan Yesus, aku bersyukur dapat mengandalkan kebenaran-Mu Tuhan setiap hari, setiap detik, karena firman-Mu tidak pernah berubah. Bapakku yang baik, mari Tuhan, di dalam setiap harinya sambil aku mempelajari terus firman-Mu Tuhan, karena aku adalah murid-Mu, tolong aku Tuhan untuk menerapkan apa yang kupelajari dari-Mu Tuhan setiap hari. Biarlah aku berpikir seperti-Mu Tuhan, melayani seperti-Mu Bapa, seperti Engkau Tuhan, memberi seperti Engkau Tuhan, dan mengasihi seperti Engkau Bapa, lebih dan lebih lagi. Kami tidak bisa sama seperti-Mu, tapi kami hanya ingin Tuhan menyerupai Engkau, serupa dengan Engkau. Terima kasih Allah Yesusku yang baik. Engkau kekuatanku dan Engkau gunung batuku. Beracara dalam hidupku Tuhan hari lepas hari. Haleluya Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih, demikian tadi firman Tuhan yang kita dengarkan buat Anda dan saya. Sebelum kita menutup suara ilahi ini, kembali kita berdoa seperti yang Bapa kita ajarkan. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami masuk ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya Tuhan, haleluya. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas saudaraku terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.